Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, matur suwun. Ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa menambah pundi-pundi amal soleh kita, yaitu mengerjakan sholat Isya secara berjamaah, ya, disertai dengan sholat rawatibnya, masya Allah ya, qobliyah dan ba'diyahnya, disertai dengan azkarnya, zikir-zikirnya, doanya. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah semua itu akan memperberat timbangan amal ibadah kita di hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beliau banyak memberikan teladan dalam hal ini, dan beliau wujudkan dalam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nanti ada yang akan kita bahas di malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu kita sudah bersama-sama membaca tafsir dari surat Al-Kautsar, ayat yang pertama, di mana kita pada pertemuan itu membahas apa itu Al-Kautsar. Masih ingat nggih Bapak Ibu apa itu Al-Kautsar? Telaga atau sebuah sungai di surga. Yang bertanya, kalau Al-Kautsar itu sendiri adalah sebuah sungai di surga. Kalau telaga nanti, telaga Al-Kautsar juga namanya, itu tempatnya di padang mahsyar, jadi berbeda. Ya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal kautsar? Kalian tahu nggak apa itu Al-Kautsar? Tentunya para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah, huwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah sebuah sungai di surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untukku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah masih hidup, ya, diberi anugerah yang luar biasa, yaitu sungai Al-Kautsar. Kata Rasulullah, sungai Al-Kautsar itu memiliki banyak sekali kebaikan. Di antara kebaikannya itu adalah dari sungai Al-Kautsar itu mengalir dua saluran yang muara itu berarti ujung, Pak ya. Tempat berkumpulnya adalah di telaga Al-Kautsar yang tempatnya di padang mahsyar, yang disediakan nanti untuk umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang luasnya sangat luas. Dalam sebuah riwayat, ya, baina Ailah wa Aden, ya, antara daerah Ailah namanya sampai Aden. Ada riwayat lain antara Mekah sampai Palestina, ya, itu luasnya, ya. Kemudian ciduk-ciduknya adalah adadul kawakib, gayung-gayungnya yang digunakan untuk minum kaum muslimin saat itu adalah sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, ya. Jadi kemudian sangat luas. Umat Islam, telaga Rasulullah adalah telaga yang paling banyak didatangi oleh manusia, karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak. Kemudian
siapa yang meminum dari telaga Al-Kautsar itu satu tegukan saja, lam yadhma abadan, tidak akan pernah merasakan haus. Dan di padang mahsyar itu manusia menghajatkan ini Pak ya, menghajatkan minum ya. Karena apa? Padang mahsyar adalah sebuah tempat yang datar ya, yang bukan bumi ini dan bukan langit ini, karena dalam surat Ibrahim sudah disebutkan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Hari itu bumi dan langit telah berganti, bukan langit ini, bukan bumi ini dan bukan langit ini, bumi yang lain. Itulah padang mahsyar. Kita dikumpulkan di padang datar, ardun baito, kata Rasulullah, tanah yang putih datar, nggak ada cekungan, nggak ada gundukan. Kita dikumpulkan semua, telanjang bulat, telanjang kaki, matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Tentunya itu yang sangat panas. Dan kalau minum dari telaga Al-Kautsar, lam yazma abadan, setelah itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian bulan yang lalu kita juga sudah membahas bersama bahwa ternyata ada orang-orang yang diusir dari telaga Al-Kautsar. Kata Rasulullah, saya menunggu kalian di telaga Al-Kautsar. Kalian datang berbondong-bondong. Yukhtalaju minhu, ada orang-orang yang diusir oleh para malaikat. Kamu nggak boleh dekat, kamu. Sehingga Rasulullah bertanya, ya Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, kenapa diusir? Itu adalah umatku. Jadi Rasul mengenali. Kata para sahabat, wahai Rasul, bagaimana engkau mengenali orang yang sedemikian banyak itu adalah umat engkau? Padahal kan beliau nggak ketemu dengan kita Pak ya. Tapi beliau kenal itu adalah umatku. Bagaimana engkau bisa mengenali mereka wahai Nabi? Min atharil wudu. Jadi ciri khusus umat Nabi Muhammad adalah anggota wudhunya bersinar. Maka beliau bisa mengenali itu adalah umatku. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kenapa diusir wahai Allah? Kenapa mereka diusir? Itu adalah umatku. Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dikerjakan oleh umatmu setelah engkau meninggal. Para ulama ada mengatakan ahdatsa di sini adalah mengerjakan sesuatu yang dianggap ibadah padahal itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau yang dikenal dengan istilah bid'ah. Kemudian orang yang kedua yang akan diusir dari telaga Al-Kautsar adalah orang yang ya mendukung di hadis itu ya, hadis riwayat Tirmidzi, pemimpin-pemimpin yang zalim, membenarkan kedustaannya dan mendiamkannya, bahkan menolongnya. Itu yang akan diusir dari telaga Al-Kautsar. Jadi pemimpin itu bukan hanya yang paling pucuk Pak ya, Pak RT, Pak RW itu juga pimpin gitu ya. Pak Lurah itu juga pemimpin. Jadi ketika mereka membuat kebijakan-kebijakan yang mendolimi masyarakat atau kebijakan-kebijakan yang itu menyalahi syariat Islam, justru kita mencari alibi untuk membenarkan kebijakan mereka. Nah inilah yang akan yukhtalas, akan diusir dari telaga itu. Kata Rasulullah, dia tidak akan mendekati telagaku, khusus untuk orang yang membela pemimpin yang zalim. Mereka tidak akan mendekati telagaku dan tidak akan minum dari telagaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berlindung dari dua perkara itu, yaitu mengerjakan satu hal yang kita anggap ibadah, sementara itu bukan ibadah, tidak ada perintah dari Rasul dan dari Allah begitu ya. Yang kedua adalah kita juga semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika orang-orang yang memegang urusan kita melakukan sesuatu yang menyelisih syariat, kita diberi kekuatan untuk berbicara, karena tidak mudah ya, tidak mudah mengingatkan pemimpin-pemimpin kita, baik itu tingkat paling bawah maupun sampai yang paling tinggi. Maka orang-orang yang mampu menyampaikan kepada mereka ya, itu disebut sebagai afdalul jihad. Jihad yang paling besar adalah qaulul haq ala sultanin jahil. Jihad yang paling besar adalah menyampaikan kebenaran kepada para pemimpin-pemimpin yang zalim. Makanya kalau disebut dengan jihad berarti itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi misalnya mereka ada yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang memiliki posisi
khawatir terancam posisinya. Kalau saya ngomong nanti dipecat. Bagaimana nasib anak istri saya dan seterusnya. Maka kita berdoa semoga diberi kekuatan untuk bisa menyampaikan kebenaran, ya, walau itu adalah pahit. Mungkin kalau kita di masyarakat dikucilkan, dianggap sok suci, dianggap apa ngeyel atau banyak bicara dan seterusnya, itu adalah risiko dari tadi, ya, afdhul jihad, dari jihad terbesar, yaitu menyampaikan kebenaran kepada pemimpin-pemimpin yang jair, yang jahat ataupun dolim. Itu ringkasannya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian malam hari ini kita akan meneruskan surat yang ayat yang ketiga dan yang kedua dan ketiga, karena cuma 3 ayat, ya. Jadi surat Al-Kautsar ini satu-satunya surat menurut para ulama yang turun lengkap sekaligus plus disebut bismillah di situ, ya. Jadi Rasulullah ihma'atan. Rasulullah itu bahasanya tertidur tapi tidak nyenyak. Tertidur tidak nyenyak. Ya. Kemudian ada banyak versi kenapa beliau tertidur tidak nyenyak, karena waktu itu beliau ditinggal oleh Khadijah dan orang-orang tercintanya, sehingga istilahnya gundah gulana lah. Nah, termasuk Al-Kautsar ini sebagai bentuk hiburan dari Rasulullah, bahwa nggak usah bersedih karena sudah disediakan untukmu nikmat yang sangat luar biasa, yaitu Al-Kautsar. Maka ketika beliau bangun, beliau tersenyum. Ya, para sahabat menanya, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Unzilat alayya anifan, tadi diturunkan kepadaku satu surat. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu ayat. Sehingga ada para ulama yang berpendapat bahwa Bismillah itu bagian daripada surat Al-Kautsar. Jadi jadinya 4 ayat begitu, ya. Meskipun mayoritas ulama mengatakan tetap 3 ayat. Ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkorban atau bersembelihlah, ya, binatang korban untuk Rabbmu. Jadi kita sholat, kita menyembelih korban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh, ya, merubah niat satu perbuatan yang hanya diperintahkan untuk Allah dan Rasul, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dirubah untuk yang lain, itu nanti jatuhnya pada syirik. Nah, kita sholat tujuannya untuk selain Allah, tidak boleh. Kita menyembelih tujuannya untuk selain Allah juga tidak boleh. Bahkan para ulama mengatakan itu adalah hasil sembelihannya nanti haram. Dalam surat Al-Baqarah, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan diharamkan untuk engkau apa yang disembelih atas nama ataupun untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya disembelih untuk apalah, untuk apalah, untuk apalah. Biasanya kan dalam adat masyarakat ada, Pak, ya. Ya, ada bencana atau ada peringatan tertentu, kemudian disembelih dalam rangka untuk itu. Nah, itu tidak boleh. Itu masuk dalam kategori melakukan perbuatan syirik. Pelakunya disebut dengan musyrik. Jangankan ayam, jangankan kambing, jangankan kerbau. Dalam satu riwayat ada seorang yang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat atau nyamuk, Ustaz. Baudoh, ya, nyamuk berarti. Bagaimana ceritanya? Nabi menceritakan bahwa ada 2 orang yang melakukan perjalanan masuk dalam sebuah wilayah. Di situ bahasanya kalau hari ini mungkin ada juru kunci. Kamu tidak boleh masuk lewat daerah ini kecuali mengorbankan sesuatu. Maka orang yang pertama, kami tidak punya apa-apa. Apapun itu harus dikorbankan, walaupun hanya seekor nyamuk. Maka dia cari nyamuk, Pak. Saya korbankan untuk penunggu tempat ini. Boleh lewat. Yang satunya paham bahwasanya fasholli lirabbika wanhar, bahwasanya sembelihan, sholat itu tidak boleh ditujukan untuk Allah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah, lirabbika. Maka dia
nggak mau, mending saya nggak usah lewat atau saya mati daripada berkorban seekor nyamuk. Maka kemudian karena dia nekat dihabisi. Yang berkorban nyamuk masuk neraka, yang dibunuh gara-gara mempertahankan keyakinannya bahwa tidak boleh menyembelih kecuali hanya untuk niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Ini kalau dibaca di dalam buku akidah-akidah seperti itu. Jadi tidak boleh Pak ya, kita mengorbankan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan hasil sembelihannya haram. Ya, jadi nanti kalau dalam dalam pembahasan fiqhul zakah ya, tata cara fikih tentang penyembelihan, nah itu diantaranya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnahnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan sembelihan yang diniatkan, di situ disebutkan bahwa sembelihan yang diniatkan untuk selain Allah itu dagingnya tidak halal. Walaupun itu seekor kerbau, walaupun itu seekor sapi, yang dipakai cuma kepalanya ya, yang dilarung cuma kepalanya. Tapi niat nyembelih itu adalah untuk yang bau reksa tempat tersebut. Di tempat saya dulu, zaman saya kecil ada namanya sedekah bumi Pak. Jadi waktu-waktu tertentu itu mereka menyembelih sesuatu, kemudian kepalanya ditanam di suatu tempat, sedekah bumi. Tujuannya apa? Biar penunggu bumi itu merestui, meridhoi, kemudian tidak mengganggu dan seterusnya. Nah ini bagian daripada an-nahru atau sembelihan atau az-zabihah, sembelihan atau uhilla atau sembelihan tadi ya, semuanya bermakna sembelihan yang diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak boleh. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, fasolli, para ulama di sini memberikan beberapa takwilan atau penafsiran. Takwil dan tafsir mirip ya maknanya. Yang pertama bahwasanya yang dimaksud dengan fasolli di sini adalah sholat. Jadi memang kita diperintahkan untuk sholat ya. Ini riwayat dari Imam Ad-Dhahak dan dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi fasholli li rabbika, maka sholatlah. Jadi kenapa sholat ya? Kenapa sholat? Karena sholat adalah ibadah yang di dalamnya mengandung 3 hal. Yang satu adalah ibadah qalbiyah. Jadi ketika kita sholat itu kita menyertakan niat yang baik dalam ibadah itu ya. Jadi itu juga bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maaf ya, kenapa fasolli di sini tadi kan bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satu memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk sholat dan menyembelih, itu bagian dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan sungai Al-Kautsar ya. Dan pendapat ulama yang pertama Ibnu Abbas dan Imam Ad-Dhahak di sini mengatakan fasolli ya. Kenapa? Karena memang perintahnya fasolli, bukan fashkur, bukan syukurlah. Tetapi sholat itu sendiri adalah satu ibadah yang di dalamnya tercakup berbagai macam unsur rasa syukur, di mana kita diperintah di mana ketika kita diperintahkan untuk bersyukur ya, itu diperintahkan untuk bersyukur dengan hati kita, begitu ya. Diperintahkan syukur dengan lisan kita, diperintahkan syukur dengan jasad atau badan kita. Nah, sholat ini ya, adalah ibadah yang memerlukan ibadah qalbiyah, yaitu niat ya. Jadi maka masuk dalamnya kita diperintahkan untuk bersyukur dengan hati kita, di mana kita hatinya meniatkan ikhlas dalam sholat ya. Kemudian adalah dengan lisan kita, dengan bacaan-bacaan, begitu kan Pak ya. Sholat itu kan ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah itu kan semuanya ada unsur ibadah lisan ya. Kemudian dengan amal perbuatan, nah, kita sholat kan menggunakan jasad kita, maka termasuk sholat itu ibadah yang mencakup ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah jawarih
ibadah badan ya. Jadi makanya sudah tepat sekali pendapat yang mengatakan bahwasanya fasol di sini adalah sholatlah. Kenapa bukan syukur? Ya sholat itu bagian daripada syukur itu sendiri ya. Jadi makanya dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak sholat sunnah hatta tawaroma kodamahu ya. Kata para perawi hadis hatta tawaroma kodamahu sampai kedua kakinya bengkak. Nah, karena usia sudah sepuh Pak ya, usia di atas 50 mendekati 60 itu biasanya kalau capek kakinya itu terlalu berdiri terlalu lama atau ditekuk terlalu lama itu berakibat pada Bapak bengkak ya gitu ya, bukan beri-beri tapi ya, bengkak ya. Contohnya kayak ibu saya atau bapak itu yang dari kampung ya, dari daerah kampung, ketika diajak ke sini itu perjalanan 6 jam kok di kendaraan nekuk terus. Nah, sampai sini tuh minta air hangat. Kenapa? Kakinya udah bengkak-bengkak. Kenapa? Ya begitu, umur 55 ke atas sampai 60. Nah, ketika Rasulullah itu di Madinah berarti kan usianya sudah di atas 50 ya. Beliau diangkat menjadi nabi umur berapa Pak? 40. Kemudian beliau di Mekah selama 13 tahun, berarti kan hijrah ke Madinah sudah 53 tahun. Nah, ketika sudah berkeluarga dengan Aisyah itu usianya sudah di atas 50 tahun. Ya, ketika beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak itu, Aisyah menanyakan, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sholat sampai bengkak-bengkak kaki engkau wahai Rasulullah? Wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni? Ngapain susah-susah sholat sampai bengkak-bengkak gitu kan? Kayak orang, logikanya kayak orang misalnya ya, sudah punya tabungan banyak. Dulunya dia misalnya punya hutang, begitu Pak ya. Dulunya punya hutang, kemudian dapat pekerjaan, hutang-hutang lunas semua, tuntas, nggak ada cicilan sekalipun. Bahkan punya tabungan bisa untuk hidup sampai masa tua, bahkan bisa untuk meninggalkan anak cucunya sampai 7 turunan. 7 turunan begitu kan ya. Kira-kira kalau dia masih ngoyo usaha, mungkin begitu gambarnya. Istrinya akan mengingatkan, Pak, Mbok yo sudah istirahat. Sudahlah, kita sekarang itu membahagiakan, memanjakan diri kita lah ya. Kenapa? Karena sudah nggak punya hutang, bekal untuk sampai masa tua ada, bahkan untuk meninggalkan anak-anak 7 turunan ada. Ngapain kerja keras? Dan mungkin ibaratnya seperti itu, wahai Rasulullah, dosa yang lalu sudah diampuni. Bahkan ada sudah ada jaminan dosa yang akan datang sudah diampuni. Ngapain sholat sampai bengkak-bengkak? Ternyata jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sholatnya beliau itu sebagai representasi, sebagai bukti bahwa beliau sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasolli, maka sholatlah li rabbika wanhar. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu tafsir yang pertama menurut para ulama, fasolli di sini yaitu sholat itu sendiri. Sholat ya. Kemudian yang kedua, tafsir yang kedua menurut Imam Mujahid dan Ikrimah, bahwa fasholli li rabbika di sini adalah fashkur li rabbika, maka bersyukurlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu sendiri. Jadi tidak harus dengan sholat ya. Banyak-banyak bersyukur ya, dengan lisan, dengan hati dan dengan perbuatan ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang daripada fasholli. Kemudian lirobika tadi kita sudah di awal bahwasanya sholat kita, sembelihan kita hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk yang lain. Kemudian wanhar, ini juga ada beberapa penafsiran ya. Yang pertama bahwa wanhar di sini adalah sembelihlah hewan kurban. Sembelihlah hewan udhiyah ataupun hewan
kurban ya. Makanya kalau kita buka di dalam buku fikih ibadah yang dulu pernah kita bahas, salah satu dalil masyru'iyah, salah satu dalil yang mensyariatkan kita untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 adalah surat Al-Kautsar itu sendiri. Mungkin kita bisa baca di sini ya, di dalam fikih udhiyah ya, di sana disebutkan wa syuri'at biqoulihi ta'ala, dan udhiyah menyembelih hewan kurban itu disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu ya, surat Al-Kautsar ayat kedua ini ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebenaran ini sudah masuk di tanggal 2 Zulhijjah. Ini 2 apa 1 Pak? 2, karena mulainya kan maghrib ya. 2 Zulhijjah berarti yang mau kurban ya, yang mau udhiyah sudah tidak boleh potong kuku ya, potong kumis, potong rambut ya, potong, bahkan menurut para ulama sampai apa? Ngeletek kaki yang itu loh Pak ya, yang suka pecah-pecah itu sambil duduk santai ditarik, itu kan asik sekali Pak ya, sambil nonton TV itu sambil tarik tahu-tahu berdarah gitu kan. Nah, itu termasuk tidak boleh, jadi sudah dihindari ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya ternyata menyembelih hewan kurban itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini ringan Bapak sekalian, kita diperintahkan untuk menyembelih hewan. Dulu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, Masya Allah. Dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kambing ya, dengan kambing. Maka kita juga harus ya berusaha ya, berupaya untuk bisa menunaikannya. Memang kalau kita memang memiliki saatan, memiliki kemampuan ya. Memiliki kemampuan ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat, sebetulnya orang yang mampu dikategorikan mampu untuk korban itu yang seperti apa Pak? Karena diancam. Orang yang sebetulnya mampu untuk berkorban kemudian tidak berkorban, kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki kelapangan kemudian dia tidak berudhiyah, maka fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati musola kami, ikut sholat Idul Adha bersama kami. Itu celaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang memiliki kemampuan kemudian tidak berudhiyah. Nah, mungkin di sini kita bisa sedikit membaca apa kriteria orang yang dikatakan mampu untuk berudhiyah menurut para ulama ya. Menurut mazhab Syafi'i ya, bahwa orang yang dikatakan mampu untuk berudhiyah adalah man yamliku thamanaha zaidan an hajatihi wa hajati ayalihi ayamal aid li anna dzalika waqtuha mislu zakatil fitri. Orang yang dikatakan mampu untuk berudhiyah dan kalau kemudian dia tidak melaksanakannya maka mendapat celaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mampu untuk membeli hewan kurban. Hewan kurban paling murah berapa Pak? 2 juta lah, 2 juta 2,5 sudah dapat ya. 1,5 ada? Ya. Adalah orang yang mampu membeli hewan kurban ya, dengan harga yang minimalis, paling minim mungkin ya. Dan itu uang yang untuk dibeli itu adalah zaidan an hajatihi, sudah di luar kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hari itu saja Pak, bukan kebutuhan keluarga 1 tahun. Jadi Idul Adha itu tanggal 10, Tasyrik 11, 12, 13. Orang yang memiliki kebutuhan memiliki harta
persediaan makan untuk 4 hari ini, kemudian masih ada sisa, masih ada sisa untuk membeli hewan kurban, maka menurut mazhab Syafi'i itulah orang yang dikatakan mampu. Kemudian berbeda menurut Maliki dan Hambali. Kalau menurut Maliki dan Hambali adalah orang yang mampu mewujudkan beli hewan kurban walaupun harus dengan berhutang. Itu dikatakan mampu. Bisa membeli hewan kurban meskipun harus dengan berhutang. Artinya untuk makan 4 hari sudah ada, kok tidak ada uang, tapi dia bisa berhutang, kemudian memiliki gambaran, saya bisa membayarnya dengan ini, mestinya Pak ya, karena tidak boleh takalluf, tidak boleh terlalu memberatkan diri dalam beribadah. Kalau memang tidak mampu jangan dipaksakan, begitu kan ya, jangan dipaksakan. Artinya dia bisa berhutang dan punya gambaran, misalnya dia adalah pegawai tetap, karyawan dan seterusnya, apalagi tempat bekerjanya menawarkan, siapa yang mau korban belum punya uang, kita pinjemi, nanti cicil potong gaji setahun. Masya Allah. Mau nggak Pak? Mau, setahun kok ya. Misalnya gajinya UMR misalnya kambing misalnya 2,5 ya, dibagi setahun 250 sebulan. Wah, mau sekali ya. Nanti tahun depan utang lagi. Potong gaji setahun lagi ya. Nah, syukur-syukur bulan depan sudah tidak berhutang ya. Apalagi kalau tempat pekerjaannya menawarkan seperti itu, luar biasa ya. Jadi itu menurut pendapat para ulama. Sementara menurut mazhab Hanafi adalah wal qadir 'alaiha man yamliku hadzal nisab zaidan an hajatihi wa hajati iyalihi. Hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Ya, jadi orang yang memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan keluarganya tercukupi. Kebutuhan keluarga adalah selama 4 hari itu, karena kewajibannya itu kan di 4 hari itu. Jamaah sekali nikmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk hukumnya, untuk hukum berudhiyah itu menurut mazhab Syafi'i sunnah kifayah likulli bait. Menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah kifayah untuk setiap rumah. Jadi kalau dalam satu rumah itu sudah bapak kurban, sudah mewakili satu rumah. Kemudian menurut mazhab Hanafi wajib Pak. Orang yang mampu tidak berkorban maka dia berdosa. Ya. Dalilnya tadi surat Al-Kautsar fasholli lirabbika wanhar, karena ini perintah, maka perintah itu mengandung makna kewajiban, al-amru lil wujub. Jadi perintah dalam ayat, dalam hadis itu maknanya adalah mewajibkan ya, meskipun tidak semuanya ya. Kemudian juga hadis Nabi tadi ancaman man wajaza sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan kemudian tidak berudhiyah, jangan mendekati musola kami. Jadi berdasarkan dua dalil ini, mazhab Hanafi berpendapat bahwa udhiyah, menyembelih hewan kurban adalah wajib. Sementara mazhab Syafi'i tadi berpendapat bahwa sunnah kifayah. Kemudian Maliki dan Hambali berpendapat bahwa itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Itu pandangan beberapa ulama tentang menyembelih hewan kurban, yang dimana di dalam ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama juga untuk masyru'iyah perintah menyembelih kurban. Dan tadi menyembelih kurban itu tujuannya hanya untuk siapa Bu? Untuk Allah, tidak boleh ditujukan oleh yang lain. Bukan hanya kurban, termasuk sembelihan-sembelihan yang lainnya. Ini bukan kurban kok. Ya, kalau sembelihan itu ditujukan untuk selain Allah, hewannya itu statusnya bangkai, tidak boleh dimakan. Pelakunya dihukumi musyrik karena menyembelih sesuatu bukan untuk Allah. Yang diantara dalilnya tadi, orang mengorbankan nyamuk saja bisa masuk neraka. Jamaah sekali dimati Allah Subhanahu wa taala,
Kita selesaikan saja. Kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang membencimu itulah yang terputus. Jadi ayat ini memiliki sababun nuzul, memiliki sebab turunnya ayat. Yang pertama, jadi banyak riwayat. Yang pertama mengatakan bahwa ada seorang musyrik namanya Wa'il Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya. Al-As bin Wa'il As-Sahmi itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di depan masjid, Masjidil Haram. Ya. Kemudian ngobrol, Nggak tahu yang di sini tidak disebutkan apa yang diobrolkan. Nah, ketika Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini bertemu dengan Sonadid Quraisy, dengan para pembesar Quraisy, kemudian mereka bertanya kepada Wa'il, Wa'il, apa yang kamu bicarakan dengan siapa? Dengan orang tadi yang di luar. Ya. Maka Wa'il mengatakan, faqala dzalikal abtar. Oh, itu toh si Abtar. Jadi Nabi Muhammad dijuluki dengan Abtar. Abtar, apa, orang yang terputus. Karena Abtar ini menurut orang-orang Arab adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki anak keturunan laki-laki. Itu dikatakan Abtar. Kenapa? Karena tidak ada yang meneruskan kejayaannya. Jadi kalau anak-anaknya cuma perempuan itu disebut dengan Abtar. Dan saat itu putranya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah meninggal dunia, putra dari Khadijah. Maka Al-As bin Wa'il ini mengatakan, oh itu toh si Abtar, orang yang terputus. Ya. Maka turunlah ayat ini, padahal tidak ada yang mendengar percakapan ini kecuali Wa'il sendiri. Rasulullah padahal tidak mendengar percakapan ini. Jadi turun ayat inna syani'aka huwal abtar itu cukup mengagetkan orang-orang musyrik. Nah, ini adalah ijaz, ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang-orang musyrik sadar, loh, ketika Al-As bin Wa'il menghabarkan kepada orang-orang musyrik yang di dalam masjid, yang di areal Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya, di areal Masjidil Haram itu kan setelah Nabi pergi. Jadi setelah Nabi pergi, Wa'il ditanya, wahai Wa'il, kamu ngomong sama siapa? Saya tadi ngomong sama Al-Abtar, orang yang terputus keturunannya, sudah nggak punya. Dan waktu itu Nabi Muhammad sudah pergi. Kemudian turun ayat ini, seharusnya orang-orang musyrik itu tahu bahwasanya itu wahyu itu betul adanya turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Muhammad menyampaikan ini, Nabi Muhammad menyampaikan ini sementara beliau tidak mendengar percakapan orang-orang musyrik dan Al-As bin Wa'il. Ya. Tetapi namanya orang musyrik, ya, orang-orang yang sudah hatinya tertutup, sudah sangat benci kepada Rasulullah SAW, maka mereka tidak mengimaninya. Dan ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, bukan kamu yang terputus, tetapi siapa? Mereka lah yang terputus. Ya. Mereka lah yang terputus kebaikannya. Mereka yang terputus kejayaannya. Di mana orang-orang ini kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang mengatakan Abtar itu juga Abu Jahal. Dalam riwayat lain ketika putranya beliau yang namanya Qasim meninggal dunia, itu siapa? Abu Jahal mengatakan Abtar, putira Muhammad. Muhammad telah terputus kebaikannya. Kenapa? Karena anak laki-lakinya meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang terputus kebaikannya bukan engkau wahai Muhammad, tetapi mubghituka. Orang-orang yang membencimu itulah yang terputus kebaikannya. Yeah. Abu Jahal sampai hari ini menjadi orang yang disebut di dalam Al-Quran sebagai, Abu Lahab, ya, Abu Lahab sebagai orang yang celaka.
Ya, demikian juga Abu Jahal juga orang yang di dalam surat Al-Bayyinah ya, itu juga sebagai orang yang akan diseret ataupun akan la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalau engkau tidak berhenti dari memusuhi Muhammad, maka engkau akan diseret di atas mukanya. Dan itu sudah terjadi. Dalam tafsir surat Al-Bayyinah disebutkan seperti itu. Jadi Abu Jahal itu ketika meninggal dunia itu diseret, disungkurkan mukanya di tanah. Siapa yang menyeret? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi ceritanya ketika turun surat Ar-Rahman. Pada hafal Pak ya, surat Ar-Rahman ya. Kan enak suratnya Ar-Rahman. Ketika turun surat Ar-Rahman ini, Nabi mengatakan, siapa yang berani membacakan surat Ar-Rahman ini di depan orang-orang Quraisy? Nggak ada yang berani Pak. Kenapa? Tahu konsekuensinya. Pasti dipukuli. Abdullah bin Mas'ud, saya wahai Nabi. Para sahabat heran, waduh, kok dia? Karena Abdullah bin Mas'ud itu orang yang badannya kecil, kalau jalan itu jingkat-jingkat. Kenapa? Karena kakinya kecil. Kakinya seperti anak kecil Bu, Pak. Pernah diketawakan oleh para sahabat yang lain. Beliau naik pohon, ada angin, kemudian gamisnya tersingkap, kedua kakinya terlihat, para sahabat ketawa. Nabi keluar dari rumah, kok gayeng mendongguyu gitu. Apa yang kalian ketawakan? Min qillati syaqaihi wa Nabi. Kami ketawa karena itu loh, Abdullah bin Mas'ud kakinya kecil lagi. Mukanya Nabi merah, Pak. Mukanya Nabi merah. Demi Allah, dua betis Abdullah bin Mas'ud wallazi ba'atsani bil haqq, kata Nabi. Demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, dua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya dibanding gunung Uhud. Gunung Uhud kalau ditimbang berapa ton, Pak? Makanya jangan menghina seseorang karena fisik, begitu ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud yang kayak gini kok berani mau membacakan surat Ar-Rahman di depan orang-orang musyrik. Para sahabat heran, dan Nabi sendiri mengulangi pertanyaannya. Siapa yang berani membaca surat Ar-Rahman ini di depan orang-orang musyrik? Tidak ada yang berani, Pak. Abdullah bin Mas'ud, saya wahai Nabi, sampai 3 kali. Karena sudah 3 kali tidak ada yang maju, dan Nabi SAW tidak ingin istilahnya mengecewakan sahabat yang sudah memiliki mental seperti itu. Silahkan baca surat Ar-Rahman, Pak, di depan orang-orang musyrik. Udah bisa dipastikan nasibnya babak belur, Pak. Berdarah-darah pulang ya. Kemudian para sahabat bersedih, Abdullah bin Mas'ud nangis ya. Rasulullah juga bersedih. Cuma satu yang tertawa, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kenapa kamu tertawa? Ya, nggak punya beri kemanusiaan gitu kan ya. Nggak punya perasaan gitu misalnya mungkin. Kata Nabi, kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, kamu nanti akan tahu kenapa saya tertawa. Ternyata jauh setelah hijrah ke Madinah, ya, kemudian terjadi perang Uhud, di mana siapa tadi? Abu Jahal ya. Abu Jahal ikut dalam peperangan itu. Ada 2 anak kecil dari karangan Ansor, ya, yang berdiri di antara Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf di atas kudanya berdiri, kemudian ada 2 anak kecil itu di kanan kirinya. Kata Abdurrahman bin Auf, wah, seandainya di kanan kiri saya pemuda-pemuda yang gagah berani, ada manfaatnya. Nah, ini bocil-bocil mau apa gitu ya. Ternyata walaupun bocil, mentalnya mental baja. Wahai paman, di mana Abu Jahal? Lah. Mau apa kalian? Saya dengar dia orang yang paling keras kepada Nabi Muhammad. Sebentar. Itu yang ada di tengah kaumnya. Jadi dilindungi, Pak, oleh teman-temannya Abu Jahal. Belum selesai ngomong, 2 orang ini sudah melesat. Ternyata ini enggak kaleng-kaleng ini katanya. Sampai di sana ditebas kakinya Abu Jahal sampai jatuh. Kemudian orang yang nebas itu ditebas tangannya oleh Ikrimah, putranya Abu Jahal. Ya, kemudian
kemudian ditusuk dan seterusnya sampai Abu Jahal terkapar. Dua orang ini kemudian melanjutkan perangnya dan meninggal. Yang satunya itu yang tangannya sudah kawil-kawil itu Pak, diinjek sekalian, putuskan karena mengganggu. Kemudian berperang dan meninggal. Di akhir peperangan ketika para sahabat mencari korban-korban di perang itu, Abdullah bin Mas'ud dengan terjingkat-jingkat berjalan dan melihat kayaknya ini Abu Jahal. Didekati Pak. Wah bener ini Abu Jahal. Maka dipastikan sudah mati atau belum. Cari tombak, ditusuk-tusuk dari jauh Pak. Gak berani deket Pak. Memang agak penakut begitu ya. Wah belum mati gitu ya. Karena belum mati didekati dan sudah lemah diinjek Pak dadanya. Diinjek dadanya. Maka Abu Jahal mengatakan, wahai pengembala kambing ya, apa yang bisa menjadikan kamu pada posisi ini? Posisi lebih kuat daripada Abu Jahal. Ya karena saya mengikuti agama Islam. Kemudian selesaikan segera Abdullah bin Mas'ud, tadinya minta segera dimatikan Abu Jahal itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mencari pedang yang paling tajam, dipenggal Pak kepalanya. Diangkat tidak kuat Pak. Kepalanya Abu Jahal itu diangkat oleh Abdullah bin Mas'ud tidak kuat. Berapa kilo kira-kira ya? Pokoknya nggak kuat ini. Kemudian maka Abdullah bin Mas'ud mencari cara, dilubangilah telinga Abu Jahal ini. Dilubangi, diikat dengan tali, kemudian diseret Pak. Diseret dibawa ke hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kamu ingat dulu di Mekah saya pernah tertawa? Iya, untuk hari inilah saya tertawa. Bahwa nanti orang yang Abu Jahal yang memukuli siapa? Abdullah bin Mas'ud akan diberi balasan yang setimpal, bahkan lebih itu. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud ditampar sampai berdarah oleh Abu Jahal, dan balasannya kepalanya dipenggal, bahkan diseret seperti kepala yang najis lah. Kalau di dalam Mafatihul Ghaib itu, kenapa kok Abdullah bin Mas'ud tidak kuat mengangkat? Satu, karena Abu Jahal ini orang musyrik yang dosanya paling besar ya, memusuhi Nabi, maka ibaratnya badannya itu lebih najis dari anjing, maka nggak pantas bagi Abdullah bin Mas'ud untuk menenteng sesuatu yang najis, maka diseret. Yang kedua, untuk membuktikan bahwasanya kallala illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, wahai Abu Jahal, kalau kamu tidak berhenti dari memusuhi Muhammad, maka akan diseret kepalamu di atas kepalanya, di atas mukanya. Nah ini sudah diwujudkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi yang kedua juga untuk membenarkan tertawanya malaikat Jibril ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ketika Abu Jahal ini mau dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, ada satu pesan kesan-pesan. Kalau anak-anak wisuda kan ada kesan dan pesan. Nah, ini Abu Jahal juga punya pesan. Saya pesan satu hal, wahai Abdullah bin Mas'ud, sebelum kamu membunuh saya. Oh silahkan ya. Closing statementnya apa begitu kan ya? Tidak ada orang yang saya benci, baik ketika saya hidup dan ketika saya mau mati dan sesudah saya mati, kecuali satu, yaitu Muhammad. Masya Allah. Maka ketika mendengar pesan ini disampaikan oleh Abdullah Mas'ud kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tadi sebelum saya penggal kepala Abu Jahal, dia berpesan seperti itu. Kata Nabi Muhammad, Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa, atau Fir'auni zamani asyaddu min Fir'auni Musa. Fir'aunnya zamanku ternyata lebih dahsyat daripada Fir'aunnya zaman Nabi Musa. Kalau Fir'aunnya zaman Nabi Musa itu ketika mau tenggelam, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Lah Fir'aun zamanku ini sudah mau mati masih sesumbar. Makanya kata Nabi Muhammad, Fir'aun zamanku ini ternyata lebih durhaka, lebih bebal daripada Fir'aunnya di zaman Nabi Musa. Ya dua-duanya masuk neraka. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inna syani'aka huwal abtar, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bahwa orang-orang yang membencimu itulah yang akan terputus. Abu Jahal namanya disebut, tetapi pikiran orang menilainya sebagai orang yang durhaka. Abu Lahab
disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang mendoakan kebaikannya. Tetapi nama Nabi Muhammad SAW sampai hari ini yang paling disebut oleh banyak manusia. Bahkan sampai nanti hari kiamat, nama Nabi Muhammad SAW akan disebut-sebut oleh manusia. Bahkan beliau adalah orang yang memberikan syafaat kubra, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera diadakan hisab untuk seluruh manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar, kamu jangan bersedih karena orang-orang yang membencimu itulah yang terputus kebaikannya. Tidak ada di antara mereka yang memiliki kebaikan ketika mereka hidup atau setelah mereka meninggal dunia. Sementara kebaikan Nabi Muhammad SAW fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat tetap mengalir, dan kita sebagai umatnya tentunya adalah orang yang paling berbahagia karena insya Allah kita adalah orang-orang yang nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Selesai pembacaan tafsir dari surat Al-Kautsar 1-3. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.